Saat ini sedang banyak berita tentang mantan pacarnya Kim Seon Ho yang melakukan aborsi. Jadi untuk kalian yang ingin tahu pernyataan langsung dari mantan pacarnya Kim Seon Ho, bisa simak pernyataan berikut. Saya merupakan mantan pacar dari orang itu. Kalau misalkan yang sampah itu hanya kepribadiannya, saya tidak akan menghabiskan waktu untuk menuliskan pernyataan ini. Diakibatkan image yang begitu berbeda di TV, ini membuat saya terganggu secara mental dan juga mengalami kesusahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dan bisa dibilang saya sebagai perempuan juga mengambil resiko untuk menuliskan semua ini. Saya tidak hanya memiliki trauma setelah putus, namun juga setelah melakukan aborsi. Dengan alasan berjanji menikahi saya, dia selalu menjadi sensitif dan dia juga sering beralasan karena dia adalah superstar, dia selalu memperlakukan saya di bawah manusia. Jadi saya harus selalu mengerti dengan posisinya. Saya memiliki trauma yang cukup keras dari segi mental dan juga fisik. Melihat aktor Kim Yong-gun dan beberapa idol lainnya berani mengambil tanggung jawab untuk menikahi kekasihnya, namun kekasih yang saya sangat cintai dulu ini yang memiliki image baik di mata masyarakat, malah tidak memiliki rasa bersalah dan menurut saya dia adalah sampah. Dengan berjanji untuk menikahi saya, dia merayu saya untuk melakukan aborsi dan mengubah keputusan pribadi saya. Dan karena ini saya menyadari banyak juga manusia-manusia sampah di dunia ini. Setelah putus 4 bulan, saya kira dia akan meminta maaf sekali saja kepada saya. Meskipun dia memang terlihat seperti orang yang sangat suka akting, namun karena dari kecil kehidupannya susah, dan dia juga terobsesi dengan uang, serta juga memiliki star syndrome, dan untuk mencapai kesuksesan dia tidak merasa bersalah untuk meminta pengorbanan orang lain. Saya kira ini akan berbeda untuk diri saya. Dan seperti yang saya duga setelah putus pun dia hanya terus-terusan sibuk bekerja sebagai artis tanpa merasa bersalah atas perbuatannya. Kami mulai bertemu awal tahun 2020, saya masih menyimpan semua chattingan kami di Kakao Talk dari awal kami bertemu. Namun seringkali dia membuat alasan-alasan yang aneh dan meminta chattingan kami dihapus. Tapi karena itu terlalu aneh, saya selalu menyimpan chattingan kami. Setiap membaca berita tentang hamil di luar nikah, saya selalu berpikir, kenapa mereka tidak melakukan kontrasepsi dengan baik? Saya sendiri selalu melakukan kontrasepsi selama kami berpacaran. Tapi karena kondisi tubuh saya sedang tidak baik, saya harus berhenti kontrasepsi selama 1-2 bulan. Sehingga saya meminta pasangan saya untuk menggunakan kontrasepsi. Suatu hari dia ingin keluar di dalam, dan itu bukan tanggal-tanggal subur saya, sehingga saya pikir ya sudahlah, hanya sekali saja. Dan karena hal itu, tahun lalu bulan Juli saya menjadi punya anak dari aktor K. Sebenarnya saya takut sekali, pacaran pun di luar kita tidak bisa berpegangan tangan dan harus selalu bersembunyi. Saya juga bahkan pernah berpikir untuk membuat pengorbanan seperti ini. Saya melahirkan sendiri dan juga merawatnya sendiri, dan nanti suatu hari baru diumumkan. Sejak kecil saya sering dikasih tahu bahwa tubuh saya tergolong lemah, begitu pula rahim saya, dan waktu saya hamil dokter pun bilang sebaiknya anak ini dilahirkan saja. Bisa jadi Anda tidak bisa hamil lagi jika diaborsi. Saya sendiri cukup kaget dan takut dengan fakta bahwa saya hamil. Tapi jika orang yang mencintai saya mau memberi dukungan dan menyemangati saya juga akan berpikiran untuk melahirkan anak ini. Sehingga saya langsung menelpon aktor K dan bilang, kalau saya mengaborsi anak ini, saya akan susah untuk punya anak lagi. Apakah ada perempuan yang tidak ingin melahirkan anak dari orang yang mereka cintai? Dan sama dengan mayoritas para laki-laki, meskipun kondisi cukup membingungkan dan mengejutkan, saya ingin mendengar kata-kata darinya yang mendukung saya bertanggung jawab dan melahirkan anak ini. Dan balasan dari dirinya yang cukup sampah itu pun masih saya simpan. Di chatting, dia masih terkesan merayu dan juga ada pikiran untuk bertanggung jawab. Tapi saat bertemu langsung, dia terus merayu saya. Waktu itu sekitar minggu ke-6 atau ke-7 kehamilan, sehingga perut saya lumayan sakit dan saya sudah bilang kondisi saya. Tapi seketika dia datang dan bilang, sekarang boleh nggak sih di dalam? Dan dia bilang kalau saya benar-benar sudah menjadi bagian keluarganya. Dan dia juga bilang seperti ini, tapi alasan kamu bilang kalau kamu hapus anak ini, kamu tidak bisa punya anak lagi, itu bukan alasan yang valid. Kalau sekarang aku melahirkan anak, aku harus ganti rugi 900 juta won, dan aku tidak punya 900 juta won. Dan memang waktu itu aktor K belum memiliki iklan apapun dan juga belum syuting drama apapun.
Dia juga membicarakan tentang orang tuanya. Kalau anak ini lahir dan dia tidak bisa menghasilkan uang dari akting dan membuat orang tuanya harus tidur di jalan, bagaimana? Namun kemudian saya jadi tahu bahwa sebenarnya denda 900 juta itu adalah bohong, dan itu hanya rayuan supaya saya melakukan aborsi. Dan bahkan saya pernah diancam dengan ancaman seperti ini. Kalau kita lahirkan anaknya sekarang, sepertinya aku bakal benci anak itu. Ya, itu kebebasan kamu sih, tapi aku nggak yakin bakal bisa mencintai anak itu. Dan dengan aktingnya, ia menangis dan juga membahas masalah nikah dan berjanji akan memperkenalkan saya kepada orang tuanya. Dan melanjutkan pembicaraan, dia bilang mungkin anaknya tidak akan lahir sekarang, dia akan menikahi saya 2 tahun lagi dan memiliki anak 2 tahun berikutnya. Dan dia berjanji akan memperkenalkan orang tuanya, dan mulai tahun depan mau tinggal bersama dengan saya. Dan waktu itu saya jadi mempertimbangkan. Namun hingga saat ini saya menyesal kenapa waktu itu saya tidak memutuskan untuk melahirkan anak itu dan merawatnya sendiri. Dan waktu itu saya bilang, nanti kalau misalkan kita putus dan badan saya sudah tidak bisa punya anak, dan saya melihat kamu ada di berita kalau kamu sudah ada pacar dan menikah dengan orang lain, sepertinya saya sudah tidak bisa hidup lagi. Setelah saya bilang begitu, aktor K bilang, jangan khawatir, dia berusaha menenangkan saya. Dan waktu itu dia juga selalu menggunakan alasan orang tuanya. Tapi setelah putus, saya rasa itu hanya alasan saja. Dan berkat kata-katanya, saya memutuskan untuk melakukan aborsi. Aktor K meminta tolong temannya, yaitu aktor X, untuk menemani saya aborsi di rumah sakit, dan berpura-pura seolah-olah aktor X adalah ayah dari bayi saya. Dan dia sendiri, alias aktor K, tidak masuk ke rumah sakit namun hanya menunggu di mobilnya. Kalau dilihat sekarang, dia punya perencanaan yang cukup detail. Waktu itu saya berpikir ini merupakan toleransi dari saya, tapi sepertinya saya ini bodoh sekali. Dan sambil menangis saya mengucapkan selamat jalan kepada anak yang mungkin tidak datang lagi pada hidup saya. Setelah aborsi, sikap aktor K banyak berubah. Biaya operasi dan juga biaya rumah sakit sejumlah 2 juta won dikirimkan kepada saya. Saya pun tidak berharap lebih, saya juga tidak mengancam ataupun membenci orang itu akibat kejadian itu. Namun saya cukup takut kalau hubungan saya dengan dirinya yang sensitif ini mulai memburuk. Dan bahkan karena saya berpikir saya harus menunjukkan uangnya itu dipakai kemana, dan juga karena saya masih ke rumah sakit, saya foto bukti pembayaran rumah sakit dan mengirimkan foto itu ke aktor K. Namun dia marah pada saya dan mengatakan kalau saya mengirim itu supaya dia merasa bersalah. Sebenarnya yang mengalami trauma secara fisik dan mental itu saya, tapi dia bilang kalau dia jadi stres dan perasaannya jadi moody, dan bilang kalau saya ingin dia merasa bersalah. Sebelum saya aborsi, dia begitu ramah dan bilang kalau kami akan menikah. Namun setelah aborsi, dia berusaha dengan alasan harus mengerjakan proyek dan selalu sensitif dan marah kepada saya dan juga moody. Dan waktu itu saya berpikir dia sedang sibuk proyek sehingga saya hanya memahaminya saja. Karena saya benar-benar mencintainya, saya kira semua aktor seperti itu. Setelah saya mengaborsi, badan saya juga mengalami banyak perubahan dan juga memiliki efek secara fisik dan mental. Meskipun itu begitu susah, saya percaya dengan janji aktor K yang bilang setelah proyeknya kami akan bersama. Dan aktor K ini selalu bilang kalau dia lagi bekerja atau mengurus proyek, dia itu bakal menjadi sensitif dan orang sekitarnya itu sudah tahu semua. Sehingga selama ada proyek ataupun syuting, dia selalu meminta pengorbanan dari saya dan juga bilang seolah-olah dia boleh marah kepada saya karena kondisinya. 8 bulan selama pacaran dia selalu syuting dan sensitif, dan saya selalu harus menerima dirinya yang seperti itu. Kalau selesai proyek ini yuk tinggal bareng dan kita liburan ke luar negeri. Itu kata aktor K. Dia awalnya meminta maaf dan terus meminta maaf hingga akhir tahun. Dia bilang kalau dia tidak mengira kalau dia bakal naik daun dan memiliki proyek lebih banyak dan mulai banyak syuting iklan ataupun sponsor. Berjalannya waktu dia makin sering menjadi sensitif, dan saya entah kenapa semakin terbiasa untuk meminta maaf tanpa alasan yang jelas. Kalau saya bilang, ya aku paham, tanpa mendengar perkataan saya dia langsung marah. Kalau saya kirim SMS yang biasa saja dia malah bilang, kalau kamu lagi sensi ngirim SMS-nya begini ya, dia bilang begitu. Sehingga saya harus selalu tinggal bersama dengan dirinya yang perasaannya berubah terus. Tiap harinya saya berpikir, wah hari ini saya akan dimarahi apa lagi ya? Tapi karena berpikir kami ini keluarga, ya sudah saya terima sajalah.
Waktu itu dan sekarang pun saya juga berpikir seperti ini. Karena stylist dan manajernya yang selalu mengikuti perasaannya, dia itu seperti biasa dan meminta orang tua bahkan orang-orang sekitarnya pun untuk mengikuti ataupun memahami perasaannya. Setelah saya bertemu orang ini, saya jadi lebih yakin untuk tidak berhubungan dengan orang-orang yang pekerjaannya seperti dia. Dan setiap kali ada permasalahan, dia pasti bilang bakal putus ataupun memberikan ancaman agar lawan bicaranya menyesuaikan apa yang dia harapkan. Berbeda dengan image di TV, dia cukup handal memaki ataupun bicara kotor. Saya tidak pernah bicara kotor sekalipun, dan dia sering memaki di depan saya ataupun membuat pernyataan yang cukup membahayakan ataupun mengancam diri saya. Tapi saya tidak pernah sekalipun bicara kotor atau menggaslighting lawan bicara saya. Karena dirinya ini mendapatkan perhatian dan dikenal, dia mulai berubah dari cara bicara dan perilakunya, sehingga saya mulai merasa perbedaan dari orang ini. Tapi karena saya cinta dengan orang ini, saya menunggu dan memahaminya. Dan saya melihat dia di media bilang kalau dia tidak punya pacar. Dan saya mengira itu hanya sebatas image making seorang artis. Dia memang pernah meminta maaf atas pernyataan bohongnya saat di interview. Tapi tidak cuma pernyataan saat di TV, saat dia dihubungi artis perempuan ataupun teman-teman artisnya, saya harus mengalami momen-momen yang menyusahkan. Namun demi nama dan image-nya, saya terus bersembunyi.